Berlatar di negeri gingseng, lebih tepatnya di Korea Selatan, kisah akan memperlihatkan seorang mantan narapidana bernama Yang Re yang terlihat sedang mengikuti seorang siswi SMP bernama Ayong hingga gadis itu memasuki sebuah gereja untuk mengikuti ibadah di sana. Setelah acara selesai, seorang pendeta yang mengurus gereja tersebut langsung menghampiri Yang Re untuk mengajaknya berbicara sebentar. Dia bernama Song Min Chan, namun kita panggil saja Song. Dan bukannya terus mengikuti Ayong yang sudah berjalan pergi, Yang Re malah terpaksa menuruti ajakan Song yang terus mengajaknya untuk masuk ke dalam ruangan miliknya. 라지가 괜찮으실 것 같아서 기왕 나오신 건 자주 나오시라고. 네. Rupanya Song tertarik merekrut Yang Re menjadi salah satu jemaat di gerejanya karena ketulusan dan pengabdiannya kepada Tuhan membuat dirinya tidak pernah memilih siapa yang ingin bergabung. Bahkan meski wajah Yang Re terlihat sangat mencurigakan, Song tetap menyambutnya dengan baik dan mengajaknya menjadi bagian dari gereja tersebut. 교회는 원래 다니셨어요? 그냥 뭐 어릴 때 잠깐 왔다 갔다 하는 거거든요. 그래서 이게 뭐 계시도 받고 사명도 받고 이제 뭐 그런 건데. 네. Sementara itu, Yang Re yang terlihat bodoh amat hanya mengikuti semua perkataan Song hingga ketika pendeta itu mulai menanyakan alamat serta identitas pribadinya, bahkan memotret wajah Yang Re untuk dimasukkan ke dalam formulir. Namun di tengah sesi tanya jawab yang masih berlangsung, Song tiba-tiba menerima sebuah telepon dari seseorang. 급한 전화가 있어가지고 전화 한 통화만 금방 하고 오겠습니다. 요거 그냥 간단하게 그냥 뭐 편하게 좀 적어주시면 돼요. 네. Dan ternyata telepon itu berasal dari seorang detektif yang sebelumnya ia sewa untuk menyelidiki istrinya yang diduga berselingkuh hingga akhirnya terbukti bahwa sang istri memang memiliki hubungan dengan pendeta lain yang masih berada dalam komunitas gereja yang sama. Bahkan ironisnya lagi, istrinya juga merupakan pelayan Tuhan seperti dirinya, sehingga Song yang awalnya terlihat lembut dan soft spoken perlahan berubah menjadi lebih emosional dan sulit mengendalikan perasaannya. Tak lama kemudian, saat kembali masuk ke ruangan, Yang Re sebenarnya sudah berniat pergi karena mengaku memiliki urusan lain. Namun ketika Song hendak berbaik hati memakaikan sepatu kepadanya, ia tanpa sengaja melihat gelang GPS yang terpasang di kaki pria tersebut hingga akhirnya diketahui bahwa Yang Re masih berada dalam pengawasan polisi setelah sebelumnya dipenjara akibat kasus penculikan. 교회는 죄인들이 오는 곳입니다. 하나님은 우리 모두를 사랑하십니다. Setelah Yang Re pergi, Song pun langsung pulang bersama istrinya. Namun menariknya, sepanjang perjalanan ia sama sekali tidak membahas ataupun mencari tahu lebih jauh soal perselingkuhan sang istri karena dirinya berusaha menghindari pertengkaran yang bisa menghancurkan hati serta menggoyahkan imannya kepada Tuhan. 저 역 앞까지만 데려다줘. Di tengah perjalanan, Song dan istrinya sempat berhenti untuk melihat sketsa pembangunan gereja baru yang nantinya digadang-gadang akan menjadi gereja terbesar dengan jumlah jemaat yang sangat banyak, hingga sang istri berharap Song bisa menjadi pendeta utama di sana dan memimpin seluruh jemaat agar semakin dekat dengan Tuhan. 이거 당신 보고 맡아보라고 하나 보다. Setelah mengantar istrinya pulang, Song kemudian pergi menuju gereja pusat untuk menemui ketua komunitas pendeta Korea demi mencari tahu siapa yang nantinya akan memimpin gereja baru tersebut. Namun ternyata pilihan sang ketua justru jatuh kepada seorang pendeta muda yang tidak lain merupakan putra kandungnya sendiri. Dan perlu kalian tahu bahwa pendeta muda itulah sosok pria yang selama ini berselingkuh dengan istrinya. Saat baru keluar dari gereja, Song secara kebetulan bertemu langsung dengan pendeta muda tersebut dan layaknya seorang yang tidak memiliki rasa bersalah, pria itu tetap bersikap ramah. Begitu pula dengan Song yang sampai titik ini masih berusaha sabar dan menahan emosinya sambil tetap menjaga adab tanpa mendahulukan ego maupun amarah.
Di gereja yang ia kelola, Song pun berdoa dengan sangat khusyuk agar diberikan jalan apabila dirinya memang layak menjadi pendeta utama di gereja baru nanti. Sementara untuk masalah rumah tangganya, Song memilih untuk tidak terlalu banyak mengeluh maupun meluapkan emosi, sehingga pada akhirnya ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Tuhan. 제 안에 모든 걸 다 짊어진 주님을 향한 저의 순결한 마음과 믿음이 더 이상 세상의 것에 현혹되지 않게 주여 살펴주소서. Tak lama kemudian, Song mendapat telepon dari istrinya yang terdengar menangis terseduh-seduh dengan suara penuh kepanikan karena putri mereka belum juga pulang ke rumah sejak siang tadi, hingga membuat Song langsung diminta mencarinya secepat mungkin sebab belakangan ini kasus penculikan anak memang sedang ramai diperbincangkan warga sekitar dan sang istri takut anak mereka mengalami hal yang sama. 나 우리 연우한테 무슨 일 있는 거면 당신 가만 안 둬. 알았어? Tepat setelah panggilan itu berakhir, Song tanpa sengaja melihat foto wajah Yang Re yang mulai luntur akibat tetesan air hujan dari langit-langit, hingga wajah pria itu perlahan nampak menyerupai sosok iblis, dan dari situlah Song mulai memiliki firasat buruk bahwa Yang Re mungkin ada kaitannya dengan hilangnya putri mereka. Berbekal alamat yang sebelumnya ditulis Yang Re di formulir, Song pun langsung pergi menuju lokasi tersebut hingga akhirnya menemukan pria itu sedang memasukkan sekop serta beberapa alat lain yang biasa digunakan untuk menggali tanah, dan karena merasa yakin bahwa Yang Re adalah penculik anaknya, Song segera menelepon polisi. Namun bukannya langsung bergerak, pihak kepolisian justru sibuk meminta Song menjelaskan identitas putrinya terlebih dahulu. 지금 권양내지 마. 경찰 좀 빨리 보내주세요. 제가 지금 Karena merasa tidak bisa mengandalkan polisi saja, Song akhirnya memilih bergerak sendiri dengan diam-diam mengikuti Yang Re yang berjalan menuju tengah hutan di bawah rintik hujan malam hari. Sementara suasana perlahan berubah semakin mencekam hingga tiba-tiba Yang Re muncul tepat di belakang Song dan membuatnya terkejut. 무슨 일이신지 할 말 없으시면 저 집으로 갈 거라서. Saat Yang Re hendak pergi, Song dengan cepat memeriksa mobil pria tersebut demi memastikan apakah putrinya berada di sana. Namun hasilnya nihil karena sang anak memang tidak ada. Bahkan ketika Song mencoba memastikan gelang GPS di kaki Yang Re, ternyata alat itu sudah lebih dulu dilepas dan disembunyikan. Yang Re yang sadar dirinya dibuntuti pun langsung menahan Song hingga keduanya sempat terlibat perkelahian kecil, sehingga di tengah kepanikan itu, sang istri kembali menelepon Song untuk memberitahu bahwa putri mereka ternyata sudah pulang ke rumah, dan rupanya sang anak sama sekali tidak diculik melainkan diajak ke rumah orang tua temannya karena tidak ada yang menjemput sepulang sekolah. Hingga di tengah rasa bingung dan ketakutan itulah Song tanpa sengaja melihat bayangan wajah Yesus pada tebing yang tersambar cahaya petir, lalu membuat dirinya mengambil kesimpulan sendiri sebelum akhirnya membuang jasad Yang Re ke tepi jurang dengan keyakinan bahwa semua itu merupakan kehendak Tuhan. Keesokan paginya di kantor kepolisian, kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif wanita bernama Lee yang ternyata menjadi sosok paling membenci Yang Re karena adiknya pernah menjadi korban penculikan pria tersebut, dan setelah berhasil dilepaskan, sang adik justru mengalami depresi berat hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Ketidakmampuan Lee menangkap Yang Re selama ini membuat dirinya terus dipenuhi rasa bersalah, bahkan hampir setiap malam ia selalu dihantui bayangan sang adik yang terus muncul di pikirannya. 네. 과장님이 모시고 오라고 하셔서 사건이 터져서 다 브리핑실에 계세요. 같이 가시죠. 네. Sesuai laporan terbaru yang diterima, sang kapten kemudian menjelaskan tentang seorang gadis muda bernama Ayong yang sempat muncul di awal film, di mana gadis itu diketahui menghilang setelah sebelumnya dibuntuti oleh Yang Re, sehingga besar kemungkinan dirinya menjadi korban penculikan berikutnya. Selain itu, sang kapten juga menjelaskan masa lalu Yang Re yang sejak kecil sering mendapat kekerasan, dan hal tersebut diyakini menjadi salah satu penyebab utama terbentuknya perilaku kriminal yang ia lakukan sekarang.
Di hari yang sama, para polisi langsung mendatangi rumah Yang Re namun tidak menemukan keberadaan pria tersebut di sana, dan sebagai salah satu detektif yang menangani kasus ini, Lee mulai menelusuri kemana saja Yang Re pergi sepanjang hari kemarin hingga akhirnya ia tiba di gereja yang sempat didatangi pria itu, lalu meminta keterangan langsung kepada pendeta setempat yaitu Song yang memimpin gereja tersebut. Dengan penuh ketenangan, Song mulai menceritakan pertemuannya dengan Yang Re pada siang hari kemarin, namun ia sama sekali tidak menyinggung soal dirinya yang sempat mengikuti pria itu hingga ke dalam hutan, lalu membuang tubuhnya ke jurang. Sementara itu, Lee mulai merasa ada sesuatu yang janggal ketika melihat halaman gereja dipenuhi tanah basah serta sepatu milik Song yang tampak kotor seperti habis melewati medan berlumpur, hingga membuatnya perlahan curiga bahwa sang pendeta sebenarnya mengetahui sesuatu tentang hilangnya Yang Re. Tak lama setelah Lee pergi, Song mulai dilanda kebingungan karena rasa bersalah akibat kebohongan yang terus ia pendam sendiri, sampai akhirnya ia berniat menemui ketua pendeta untuk melakukan pengakuan dosa sekaligus meminta izin agar dirinya bisa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena Song merasa sudah tidak sanggup lagi memikul semua tekanan itu sendiri. 목사님, 큰일을 저질러 버렸습니다. Namun alih-alih melakukan pengakuan dosa, Song justru harus mendengarkan curhatan sang ketua pendeta mengenai putranya yang dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan istri orang lain, hingga keputusan awal untuk menunjuk putranya sebagai pemimpin gereja baru akhirnya dibatalkan dan posisi tersebut kini diberikan kepada Song. Di saat bersamaan, Song kembali merasa mendapatkan sebuah wahyu ketika matanya tertuju pada dekorasi wajah Yesus yang terpajang di dinding ruangan. Entah hanya sebuah kebetulan atau memang petunjuk dari Tuhan, namun sejak saat itu Song langsung meyakini bahwa semua kejadian yang menimpanya adalah kehendak Tuhan, sehingga niat untuk mengaku perlahan menghilang, lalu digantikan oleh keyakinan bahwa apa yang ia lakukan memang merupakan jalan yang benar. 하늘 사람 교회에 네가 맡아서 제대로 개척을 한번 해봐. Setelah keluar dari tempat ketua pendeta, Song pun menjemput istrinya dengan perasaan yang jauh lebih percaya diri, seolah dirinya benar-benar telah mendapat dukungan dari Tuhan. Lalu sepanjang perjalanan, ia mencoba membujuk sang istri agar jujur dan melakukan pengakuan dosa demi menenangkan hati mereka. Awalnya sang istri tetap bersikeras menutupi perselingkuhannya, namun karena terus didesak, akhirnya ia mengaku juga tentang hubungan terlarang tersebut, dan inilah yang kemudian dilakukan oleh Song. 저는 다른 남자와 간음을 하였습니다. 하나님, 저는 다른 남자와 간음을 하였습니다. 더 크게! 하나님이 너의 죄의 고백을 들을 수 있게 더 크게! Setelah keadaan mulai tenang, mereka pun pergi menuju sebuah panti jompo dekat hutan untuk menghadiri acara keagamaan di sana. Lalu seorang petugas panti memberitahu bahwa sejak semalam ada seorang pria terluka yang datang meminta pertolongan dan hingga sekarang masih terbaring di salah satu kamar sambil menunggu ambulans yang belum juga tiba. 어떤 남자가 흑투성이에 피투성이에 거의 기다시피 와서 쓰러져 있길래 이거 좀 심각한 것 같아서. Mendengar hal itu, Song langsung panik karena takut jika pria tersebut adalah Yang Re, dan benar saja ketika ia masuk ke kamar yang dimaksud, sosok Yang Re ternyata masih hidup. Entah bagaimana caranya pria itu mampu bertahan setelah jatuh ke jurang, hingga membuat Song benar-benar kebingungan harus melakukan apa. Sementara di tengah kepanikannya itu, Song lagi-lagi merasa mendapatkan tanda wahyu dari Tuhan. Ya, Song seolah melihat sosok malaikat bersayap di antara awan langit, hingga membuat keyakinan yang ia bangun sendiri kembali semakin kuat. Lalu tanpa berpikir panjang, ia buru-buru membawa Yang Re keluar dari panti untuk disembunyikan di tempat lain. Berpindah ke sebuah gedung terbengkalai, Song menyembunyikan Yang Re di dalam sana. Lalu ketika pria itu bertanya kenapa seorang pendeta tega melakukan semua ini kepadanya, Song hanya bisa menjawab bahwa dirinya sendiri juga bingung mengapa Tuhan terus mempertemukan mereka berdua, seolah ada maksud besar yang sedang diarahkan kepadanya.
당신 나한테 왜 그러는 거야? 나 이제 명백히 알 것 같아. 왜 당신 같은 사탄의 자식을 내 앞에 계속해서 보내주시는지. Dari situlah Song mulai membangun teori serta keyakinannya sendiri terhadap semua kejadian yang sedang berlangsung, mulai dari pertemuannya dengan Yang Re, berbagai tanda wahyu yang terus ia lihat hingga undangan menuju panti jompo yang seakan membawa dirinya kembali kepada pria tersebut, sampai akhirnya Song percaya bahwa gedung kosong itu pun memang telah disediakan Tuhan sebagai tempat untuk melakukan pengorbanan terhadap Yang Re yang kini ia anggap sebagai simbol iblis dalam hidupnya. Tak ingin mati begitu saja, Yang Re akhirnya memberitahu tentang keberadaan Ayong, gadis muda yang telah ia culik, dimana jika Song membunuh dirinya sekarang, maka secara tidak langsung Song juga ikut membunuh Ayong, karena hanya dirinya satu-satunya orang yang mengetahui lokasi tempat gadis itu disembunyikan. Mendengar hal tersebut, Song akhirnya menunda rencananya untuk menghabisi Yang Re karena ia ingin memastikan terlebih dahulu apakah Ayong masih hidup atau tidak. Sementara itu, ketika Yang Re sedang menuruni anak tangga, ia tanpa sengaja terjatuh, lalu matanya menangkap deretan nomor acak yang tertulis pada dinding bangunan tua tersebut. Alih-alih langsung pulang, Song justru pergi menuju gerejanya untuk menghadiri ibadah rutin bersama para jemaat, dan entah itu kembali atau bukan sebuah pertanda dari Tuhan atau hanya kebetulan yang terus ia hubungkan sendiri, Song mengambil angka yang sempat dilihat Yang Re tadi, lalu menjadikannya nomor bab dan ayat Alkitab untuk dibacakan di depan seluruh jemaat malam itu. 오늘 함께 보실 말씀은 신명기 24장 7절. Di saat yang sama, Li diam-diam memeriksa mobil milik Song demi memastikan seluruh kecurigaannya, hingga akhirnya ia menemukan tanah organik yang menempel pada roda mobil tersebut, dan setelah ditelusuri, jenis tanah seperti itu ternyata hanya ada di area perkebunan tertentu yang berada di kota itu. Dan benar saja, Li akhirnya tiba di sebuah gedung terbengkalai yang berdiri tepat di atas lahan perkebunan tersebut, di mana keyakinannya semakin kuat ketika ia menemukan bekas jejak ban mobil milik Song, hingga tanpa berpikir panjang, Li langsung masuk ke dalam gedung demi memastikan semuanya. Pada akhirnya Li berhasil menemukan Yang Re yang sedang terikat di atas kursi, lalu bermodalkan pistol yang ia bawa, Li langsung memaksa pria itu memberitahu lokasi Ayong disembunyikan, namun secara tiba-tiba keadaan justru berubah drastis. Ya, kini malah Li yang berakhir terikat bersama Yang Re di atas kursi, sementara Song masih terus memegang keyakinannya bahwa semua ini merupakan kehendak Tuhan, di mana ia berencana membunuh Yang Re seolah-olah ditembak oleh Li, lalu menjatuhkan Li dari atas gedung agar terlihat seperti tewas akibat perkelahian dengan Yang Re. 형사님은 이놈과 격투를 벌이다가 이놈이 쏜 총에 맞아서 죽고 이놈은 떨어져서 죽는 거예요. Li terus memohon agar Song menghentikan semua kegilaannya, karena jika Yang Re mati, maka Ayong tidak akan pernah ditemukan. Namun Song tetap keras kepala dan meyakini bahwa Ayong kemungkinan besar sudah tidak bernyawa, sehingga membunuh Yang Re dianggap tidak akan mengubah apapun. 아까 말씀드렸잖아요. 아영이 죽었다고요. 저 악마 같은 놈이 죽였다고. Bukannya diam, Yang Re justru sengaja memancing emosi Song agar pria itu bertindak semakin brutal. Bahkan ia mencoba membuat Song lebih dulu membunuh Li, namun situasi tiba-tiba berubah di luar kendali mereka.
Tepat saat Lee berhasil memborgol tangan Song ke sebuah pipa, Yang Re malah kehilangan keseimbangan akibat beban tubuhnya sendiri hingga membuat dirinya nyaris terjatuh dari atas gedung. Dan di detik paling krusial itulah Yang Re akhirnya memberikan petunjuk tentang lokasi Ayong, di mana ia menyebut sesuatu yang disebut sebagai monster bermata satu. Namun sebelum penjelasannya selesai, Yang Re keburu jatuh sementara Lee gagal menyelamatkannya. Dan kini Song hanya duduk santai di ruangan interogasi sambil menikmati secangkir teh dengan wajah yang begitu tenang, seolah tidak ada satupun hal yang salah, karena sampai akhir dirinya tetap percaya bahwa Ayong sudah mati dan semua tindakan yang ia lakukan benar-benar merupakan kehendak Tuhan tanpa sedikit pun rasa bersalah di dalam hatinya. Penasaran bagaimana seorang pendeta seperti Song bisa sampai melakukan tindakan senekat itu, Lee memutuskan menemui seorang ahli kejiwaan yang sebelumnya pernah memeriksa kondisi mental Song, bahkan juga sempat menangani kejiwaan Yang Re. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Song didiagnosis mengalami fenomena psikologis bernama pareidolia, yaitu kondisi ketika seseorang melihat wajah atau sosok tertentu pada benda mati maupun pola acak di sekitarnya. Tak hanya itu, Song juga diketahui mengidap gangguan bernama apopenia, yakni kecenderungan seseorang menghubungkan pola atau kejadian tertentu lalu memaknainya secara berlebihan hingga percaya bahwa semua itu memiliki arti besar dalam hidupnya, sehingga seluruh tanda serta wahyu yang selama ini diyakini Song ternyata tidak lebih dari ilusi visual yang muncul akibat pikirannya sendiri. Setelah membahas kondisi Song, kini Lee mulai menanyakan tentang Yang Re dan alasan mengapa pria itu bisa sampai menculik lalu menyekap para gadis dalam waktu yang lama, hingga sang dokter menjelaskan tentang masa kecil Yang Re yang dipenuhi kekerasan, di mana hampir setiap hari dirinya disiksa oleh ibu serta ayah tirinya di sebuah loteng rumah tua bergaya lama yang hanya memiliki satu jendela atau biasa disebut rumah bermata satu. Mendengar penjelasan tersebut, Lee langsung tersadar bahwa petunjuk monster bermata satu yang sempat disebut Yang Re sebelum mati kemungkinan besar merujuk pada rumah itu, sehingga tanpa buang waktu, Lee segera membuka seluruh catatan lama milik Yang Re lalu menemukan daftar rumah tua berjendela satu yang tersebar di kota tersebut. 어렸을 때 매일 밤 외눈박이 괴물이 날 찾아와서 나를 묶고 때려! Karena model rumah seperti itu sudah sangat jarang digunakan, maka Lee tidak terlalu kesulitan menemukan lokasinya. Dan benar saja, saat itu Ayong ternyata masih hidup dalam keadaan terikat di loteng rumah tua tersebut, bertetapan ketika bangunan itu hampir diruntuhkan oleh para pekerja proyek. Sementara itu, Lee terlihat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sambil terus menerima informasi dari rekan polisinya mengenai titik lokasi rumah berjendela satu. Hingga begitu tepatnya berhasil ditemukan, Lee langsung tancap gas menuju lokasi tanpa membuang waktu sedikit pun. Beberapa hari setelah Ayong berhasil diselamatkan, kita akan diperlihatkan Lee yang datang mengunjungi Song di penjara, di mana kini sang pendeta sudah resmi mendekam sebagai tahanan. Namun anehnya, Song masih tetap tenang dan percaya diri. Bahkan ia sempat bertanya kepada Lee apakah mayat Ayong akhirnya sudah ditemukan. 시신 발견됐습니까? 성민찬 씨한테 그런 얘기를 한 게 누구냐고요? Entah bagaimana perasaan Song setelah mengetahui bahwa semua tanda yang selama ini ia lihat ternyata bukan berasal dari Tuhan, melainkan hanya ilusi dari pikirannya sendiri, bahkan bisa saja muncul dari hawa nafsu dan bisikan gelap dalam dirinya. Persis seperti yang dijelaskan oleh ahli kejiwaan, Song memang mengalami gangguan mental, namun sampai detik itu ia masih terus meyakini bahwa semua yang ia lihat adalah sebuah revelation atau wahyu dari Tuhan.
Tamat. Hidup memang harus dilandasi kepercayaan kepada Tuhan, namun iman yang tulus tidak seharusnya menjadikan kita pribadi yang pasif dan hanya berpangku tangan. Perlu diingat bahwa ketetapan Tuhan seringkali hadir melalui usaha nyata manusia, sehingga sangat keliru jika kita menggantungkan harapan pada keajaiban tanpa memaksimalkan akal dan raga yang telah dianugerahkannya. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.